Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, kita ketemu lagi untuk lanjutkan ngaji tentang kepemimpinan. Yakni tentang seorang pemimpin ini adalah ahli di dalam berburu. Jadi berperang dan berburu ini ada kemiripan. Jadi seorang pemimpin yang sebagai pemimpin perang pada zaman dahulu ini otomatis juga melatih ketajamannya dengan uh, berburu, ketajaman menembak, memanah atau mencari mangsa gitu. Nah, termasuk bagaimana mendidik atau melatih anjing sebagai hewan yang terlatih untuk sebagai teman berburu. Jadi bolehnya melihara anjing diantaranya ini adalah untuk menjaga kebun atau menjaga ladang, menjaga hewan piaraan dari binatang buas, dan juga yang kedua adalah bolehnya untuk berburu. Nah, pemimpin yang baik ini saja ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yakni apa? Yang pandai berburu. Sebelah hadis Bismillahirrahmanirrahim an Adi ibnu Hatim qala sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ida ida arsaltu ida arsalta kalbaka al muallam faqatala fakul fa ida akala fala ta'kul fa innama amsakahu ala nafsi qultu ursilu kalbi fa ajidu ma'ahu kalban akhar qala fala ta'kul innama sumiyat ala kalbika walam tasummu ala kalbin akhor. Diriwayatkan dari Adi Ibnu Hatim radhiyallahu an, ini adalah sahabat yang jago di dalam memanah, nomor satu. Jadi sanad memanah ini dari sahabat Adi bin Hatim ini, jagonya memanah. Dia berkata, aku bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, maka beliau menjawab, jika kamu melepas anjing yang terlatihmu, anjing yang terlatih itu mendapatkan hasil buruan, maka makanlah hasil buruannya. Sebab apa? Ketika melepas tadi diawali dengan Bismillah. Ya, sumiyat. Jika anjing itu memakannya, maka kamu jangan memakannya. Apabila gigitan anjing itu ternyata bukan hanya untuk melumpuhkan, tapi memakan sebagian, maka Rasulullah melarang kita untuk memakan hasil buruan yang ditangkap oleh anjing buruan terlatih tadi. Sebab ia menangkapnya untuk dirinya sendiri. Jadi anjing itu karena lapar, mungkin dia kemudian memakan hasil buruan itu. Aku lalu bertanya, aku melepas anjing buruanku ya Rasulullah, lalu ada anjing yang lain bersamanya. Beliau menjawab, janganlah kamu memakannya, karena kamu membaca bismillah saat melepaskan anjingmu, dan anjing yang lain itu tidak dibacakan bismillah. Bisa jadi anjing dari pemilik lain atau anjing liar. Pesan dari hadis ini yang pertama, diperbolehkan memakan hasil tangkapan anjing buruan atau anjing yang terlatih untuk berburu yang sudah dibacakan basmalah atasnya dengan syarat anjing itu tidak memakan binatang yang dilumpuhkan tadi hanya untuk melumpuhkannya saja. Tapi ketika dimakan oleh anjing itu maka kita dilarang untuk memakannya. Yang kedua, jika anjing itu memakan hewan tangkapannya maka janganlah memakan hewan itu. Yang ketiga, jika ada anjing lain menangkap hewan buruan tersebut, kita dapati setelah kita lepaskan bismillah anjing buruan terlatih kita, ternyata sampai di tempat tujuan hewan buruannya ini ada anjing lain bersamanya, maka Rasulullah melarang kita untuk memakan hasil buruan atau tangkapan anjing tersebut. Di tanah Arab, di Mekah, Madinah, setahu saya ini adalah padang pasir yang luas. Lantas di manakah berburu yang cocok? Tidak lain diantaranya adalah di hutan tropis seperti di tempat kita di Indonesia ini. Nah, kita bersyukur kita hidup di hutan tropis di mana dalil untuk berburu ini tepat sekali. Jadi cocok untuk daerah hutan tropis
di mana banyak sekali hutan dan binatang hidup di dalamnya. Yang kelima, pemimpin yang handal dan tangguh sebagaimana disampaikan dalam cerita-cerita seperti Napoleon Bonaparte dan pemimpin-pemimpin dunia yang lain paham terhadap kondisi geografis daerah kekuasaannya. Jadi pemimpin yang baik itu paham topografi, geografi wilayah kekuasaannya. Bisa jadi niatan untuk menyerang suatu wilayah, seandainya perang zaman dahulu menyerang, kemudian perjalanan darat dalam tempo berbulan-bulan, 6 bulan, 8 bulan, ya kalau tidak paham kondisi geografisnya, musim hujan, musim gugur, musim dingin dan sebagainya, maka bisa belum sampai tempat tujuan, ini sudah kewalahan oleh serangan dahsyatnya musim dingin dan sebagainya. Ya, saudaraku muslimin dan muslimat semuanya, marilah kita pahami dari sini bahwasanya Rasulullah SAW ini menganjurkan pada kita memberikan petunjuk pada kita tentang bagaimana berburu binatang buruan, mana yang boleh dimakan, mana yang tidak boleh dimakan, dan ini juga cocok untuk para pemimpin untuk melatih ketajaman di dalam berperang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.